Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat sebagai dosen pengampu kami, Bapak Dr. Insinyur Koklasiaan. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu UAS dari manajemen strategi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zulfin Ardiansyah Hasibuan dari kelas MJ 706 dengan mata kuliah itu UAS terkait dengan manajemen strategik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah presentasi yang berjudul Strategic HR Framework for Startups, yaitu Building Sustainable Organization in the Digital Era. Ini publishnya di by LPMP Imperium, di jurnalnya juga ada di tahun 2025, link yang di bawah ini. Nah, kemudian kita ke slide selanjutnya, yaitu latar belakang masalah. Di era digital saat ini, perusahaan startup telah menjadi titik masuk yang menarik bagi pengusaha muda dan generasi Z. Ini dikutip dari Fauzia tahun 2022. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan startup telah menjadi pendorong inovasi dan pertumbuhan dalam ekonomi digital Indonesia. Namun, di balik potensi pertumbuhan mereka yang menjanjikan, startup menghadapi tantangan kehidupan yang serius dan tingkat kegagalan mencapai 90%. Menurut dari Aminova di tahun 2001. Nah, fenomena ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap aspek fundamental dan manajemen organisasi startup. Manajemen sumber daya manusia muncul sebagai faktor penting yang sering diabaikan dalam diskusi tentang kesuksesan startup ini. Nah, kenyataan menunjukkan bahwa startup menghadapi tantangan SDM yang unik, mulai dari budaya kerja yang intens dan sistem rekrutmen yang kurang terstruktur hingga keterbatasan pengembangan karir karyawan. Nah, masalah menjadi lebih kompleks lagi dengan karakter Gen Z dan milenial yang mendominasi tenaga kerja startup ini. Nah, generasi ini memiliki harapan tinggi untuk pengembangan diri, keseimbangan kehidupan kerja, dan lingkungan kerja kolaboratif. Nah, ketidaksesuaian antara harapan ini dan realitas budaya kerja startup seringkali menyebabkan turnover yang tinggi dan penurunan produktivitas. Nah, sementara itu, sumber daya manusia dengan pemahaman tentang perkembangan teknologi dan keterampilan yang relevan akan memberikan keuntungan dalam membantu startup berinovasi dan merespon dengan cepat terhadap perubahan pasar. Nah, perencanaan SDM yang strategis tidak hanya juga mendukung operasi sehari-hari, tapi juga membentuk fondasi yang kuat untuk keberlanjutan dan pertumbuhan startup. Di dunia yang kompetitif ini, perusahaan yang mengelola SDM secara efektif akan memiliki keuntungan dalam bertahan dan tumbuh di pasar yang tidak pasti. Oleh karena itu, manajemen SDM yang efektif adalah faktor kunci kesuksesan ketahanan perusahaan. Penelitian ini akan membahas manajemen sumber daya manusia di perusahaan startup. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar penyebab masalah tentang tantangan manajemen SDM di startup dan untuk merumuskan strategi efek untuk mengatasinya. Kemudian apa saja tujuan dari penelitian ini? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tantangan strategis dalam manajemen SDM di startup dan merumuskan kerangka solusi praktis. Secara lebih rinci, penelitian ini bertujuan yang pertama itu mengidentifikasi isu-isu kritis dalam manajemen SDM startup terkait dengan beban kerja, multitasking yang berlebihan, proses rekrutmen yang tidak sistematis, program pengembangan karyawan yang terbatas, dan tingkat pergantian karyawan yang tinggi. Yang kedua adalah merumuskan kerangka kerja SDM strategis yang holistik dan integratif yang mencakup rekrutmen berbasis budaya, sistem penghargaan yang inovatif, program mentoring yang terstruktur, dan lingkungan kerja yang fleksibel. Kemudian yang selanjutnya itu memberikan rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk membangun tim yang solid dan kreatif.
serta meletakkan dasar dia bagi keberlanjutan startup jangka panjang. Nah, metode yang digunakan adalah penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur sistematis. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari basis data akademik menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan manajemen SDM dan startup. Kemudian kriteria inklusi mencakup artikel yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir dengan fokus pada konteks startup dan relevansi dengan topik manajemen SDM. Artikel ini kemudian dipilih berdasarkan relevansi, kualitas penelitian, dan reliabilitas. Data yang diperoleh dari artikel ini terpilih kemudian dianalisis secara komprehensif untuk menghasilkan temuan dan rekomendasi terkait topik penelitian. Nah, analisis data yang dilakukan secara tematik mengelompokkan temuan dari literatur ke dalam kategori yang relevan. Validitas data juga dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari berbagai literatur dan konteks penelitian. Kemudian hasil dari penelitian ini nanti adalah tantangan utama yang dihadapi startup meliputi beban kerja multitasking yang berlebihan, proses rekrutmen yang tidak sistematis, kesempatan pengembangan karyawan yang terbatas, dan tingkat turnover yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah keberhasilan manajemen SDM di startup sangat bergantung pada keselarasan antara karakteristik tenaga kerja dari berbagai generasi, seperti generasi Gen Z dan milenial, sifat bisnis startup yang berisiko tinggi, dan kebutuhan akan inovasi berkelanjutan. Kegagalan dalam menciptakan keselarasan ini dapat menyebabkan berbagai tantangan SDM startup termasuk tingkat turnover yang tinggi dan rendahnya keterikatan karyawan. Kemudian yang ketiga adalah penelitian ini merekomendasikan penerapan kerangka kerja strategis terintegrasi yang didasarkan pada 4 pilar. Kemudian akuisisi bakat berorientasi budaya, itu selanjutnya itu manajemen kinerja yang lincah, ekosistem pengembangan melalui mentorship, pendekatan kesejahteraan holistik. Nah, yang keempat adalah implementasi yang berhasil dari kerangka ini. Kerangka kerja ini adalah bergantung pada kepemimpinan transformasional dari para pendiri yang memainkan peran penting dalam membina budaya organisasi yang positif. Kemudian implikasinya adalah yang praktis, yaitu penelitian ini memberikan panduan bagi para praktis SDM dan pemimpin startup tentang bagaimana mengelola SDM secara efektif untuk meningkatkan kinerja dan keberlanjutan startup. Kerangka kerja SDM strategis yang diusulkan dapat diadaptasi dan diterapkan oleh startup dengan berbagai ukuran dan industri. Kemudian secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang manajemen SDM di startup yang merupakan bidang relatif baru dan kurang dieksplorasi. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pendekatan holistik dan integratif dalam manajemen SDM startup tersebut. Nah, kemudian kebijakan. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah dan pembuat kebijakan untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung pengembangan SDM di startup, seperti program pelatihan dan pendampingan, serta insentif untuk perusahaan yang menerapkan praktik SDM yang baik. Yang kedua adalah implementasi metode EOQ dalam upaya efisiensi persediaan bahan baku pada pembuatan simping di UMKM SNS Purwakarta. Ini dipublish di LPMP Imperium. Linknya itu Jurnal Manajemen Strategi tahun 2025. Nah, latar belakang masalahnya adalah UMKM berperan penting dalam perekonomian, namun sering menghadapi tantangan dalam pengelolaan produksi. Kelancaran produksi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, krusial untuk mencapai target dan memenuhi permintaan konsumen. Bahan baku sebagai faktor internal yang penting membutuhkan pengelolaan yang optimal. Kekurangan bahan baku menghambat produksi, sementara kelebihan bahan baku menimbulkan risiko biaya dan kerusakan. Nah, salah satu UMKM yang menghadapi tantangan tersebut adalah SNS, produsen simping di Purwakarta. Nah, SNS ini mengalami kesulitan dalam menghitung kebutuhan bahan baku dan menentukan jumlah pemesanan yang tepat.
Hal ini menunjukkan perlunya strategi pengolahan bahan baku yang efektif seperti metode Economic Order Quantity atau EOQ. Kemudian untuk membantu SNS mengoptimalkan persediaan, meningkatkan efisiensi dan mengurangi resiko kerugian, penerapan EOQ diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah persediaan bahan baku yang dihadapi oleh SNS. Tujuan penelitiannya itu pertama menerapkan metode EOQ, kemudian ada menganalisis efisiensi, menentukan jumlah pemesanan optimal, mengevaluasi dampak, dan memberikan rekomendasi. Nah, metode penelitian yang dilakukan adalah digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui observasi dengan mengumpulkan data dan mengolah data kemudian menyajikan dalam tabel. Subjek dalam penelitian ini adalah SNS, merupakan sebuah usaha pembuatan makanan ringan berupa simping yang merupakan oleh-oleh khas Purwakarta. Metode analisis dengan data dengan menggunakan analisis EOQ tadi. Nah, hasil penelitiannya adalah metode EOQ pada UMKM SNS ini bahwa dari beberapa jenis bahan baku yang digunakan pada proses pembuatan simping, maka dapat dihitung untuk bahan baku utama yang memiliki jumlah kuantitas yang banyak digunakan, yaitu tepung tapioka, tepung terigu, minyak goreng, dan bawang putih. Dengan menerapkan EOQ tadi, pelaku usaha dapat menghitung berapa banyak jumlah pesanan dalam setiap kali waktu pesan. Dan demikian pelaku usaha juga dapat menghemat biaya pemesanan bahan baku, dan pelaku usaha juga dapat memenuhi permintaan setiap hari karena proses produksi tidak terkendala akibat persediaan bahan baku. Nah, selain itu EOQ ini juga safety stock digunakan untuk menghitung kondisi keamanan dan persediaan bahan baku dengan mengetahui jumlah stok yang ada. Nah, apa implikasinya? Implikasinya yaitu proses produksi merupakan faktor utama penentu keberhasilan sebuah usaha dalam produksi produk. Ada banyak faktor pendukung keberhasilan proses produksi ini, salah satunya adalah menggunakan metode EOQ tadi dan dalam menentukan atau menghitung berapa banyak jumlah pesanan yang harus diproduksi per satu kali proses produksi. Nah, penelitian ini juga menggunakan metode EOQ tadi yang digunakan karena keterbatasan waktu penelitian, maka untuk dapat mengetahui faktor pendukung lainnya yang dapat memberikan dampak terhadap kelancaran proses produksi, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan agar dapat memberikan informasi yang dapat digunakan oleh pelaku usaha agar dalam menjalankan usahanya lebih efektif dan efisien. Nah, contoh yang ketiga adalah analisis rasio keuangan pada perusahaan subsektor kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ini dipublish juga oleh LPMP di Emparium tahun 2025 kemarin. Nah, latar belakangnya adalah kondisi keuangan perusahaan adalah indikator krusial mencerminkan kinerja operasional dan keberlanjutan usaha. Informasi keuangan yang akurat diperlukan oleh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan, dan salah satunya cara utama menilai adalah melalui analisis laporan keuangan. Laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, dan arus kas memberikan gambaran menyeluruh, namun perlu dianalisis lebih lanjut dengan alat seperti analisis rasio keuangan agar lebih bermakna. Analisis rasio keuangan adalah metode umum untuk menilai kinerja keuangan, mengukur efisiensi, likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Rasio keuangan membantu mengevaluasi kondisi internal perusahaan dan memungkinkan perbandingan. Nah, subsektor kimia ini menjadi menarik untuk dianalisis karena perannya sebagai pemasok bahan baku penting bagi berbagai industri. Karakteristik produknya yang dibutuhkan dalam kehidupan modern, serta tantangan lingkungan dan regulasi yang ketat. Industri kimia ini juga di Indonesia mengalami pertumbuhan sejak awal tahun 2000, memberikan kontribusi signifikan terhadap devisa negara. Analisis mendalam terhadap kinerja keuangan subsektor kimia relevan untuk menghindari keunggulan, kelemahan perusahaan, serta sebagai dasar pengambil keputusan investasi strategis bisnis. Kemudian tujuan penelitiannya ada dua, yaitu tujuannya adalah untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan subsektor kimia yang terdaftar di BI pada periode 2018 sampai 2022 dan menggunakan 4 rasio utama. Nah, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi strategi peningkatan efisiensi operasional, pengelolaan utang, dan optimalisasi aset yang diperlukan untuk memperkuat daya saing
perusahaan subsektor kimia di masa mendatang. Nah, metode penelitian adalah metode pendekatan kuantitatif dengan desain komparatif, dan analisis trendnya itu time series dan panel, dan menggunakan desain komparatif. Nah, data analis menggunakan metode deskriptif kuantitatif melalui 3 tahap analisis, yaitu analisis deskriptif untuk menggambarkan data rasio keuangan setiap perusahaan. Yang kedua adalah analisis horizontal yang tren untuk menilai perkembangan rasio keuangan dari tahun ke tahun. Yang ketiga analisis komparatif untuk membandingkan kinerja keuangan antar perusahaan dalam subsektor kimia tadi. Nah, hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa secara umum perusahaan subsektor kimia memiliki tingkat likuiditas yang cukup baik, menandakan kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Dari sisi solvabilitasnya, sebagian besar perusahaan mampu menjaga proporsi utang dalam batas yang wajar, meskipun terdapat beberapa perusahaan dalam ketergantungan pembiayaan eksternal yang tinggi. Pada rasio aktivitas, perusahaan menunjukkan efisiensi tinggi dalam penggunaan aset untuk menghasilkan penjualan. Sementara pada rasio profitabilitas atau ROA-nya, sebagian besar perusahaan masih berada pada tingkat terendah di bawah 5%, menunjukkan efisiensi laba yang belum optimal. Secara keseluruhan, kinerja keuangan subsektor kimia selama periode penelitian cenderung stabil namun belum maksimal, sehingga diperlukan strategi peningkatan efisiensi operasional, pengelolaan utang, dan optimalisasi aset untuk memperkuat daya saing di masa mendatang. Nah, implikasinya adalah periode pengamatan yang relatif singkat, yaitu 5 tahun dari tahun 2018 sampai dengan 2022. Itu menyebabkan analisis tren belum sepenuhnya mencerminkan kondisi jangka panjang, terutama setelah dampak pandemi COVID-19 terhadap industri kimia. Nah, selain itu, penggunaan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan dan Bursa Efek Indonesia berpotensi menimbulkan perbedaan hasil akibat variasi kebijakan akuntansi antar perusahaan. Nah, penelitian ini juga terbatas pada 4 rasio utama, yaitu likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas, tanpa mempertimbangkan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro, inflasi, dan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Nah, yang keempat adalah dia pengaruh sikap individu terhadap niat penggunaan teknologi kecerdasan buatan berdasarkan industri jasa, manufaktur, dan retail. Nah, ini juga udah dipublish di tahun 2025 kemarin juga di jurnal manajemen strategi. Nah, latar belakangnya itu adalah kecerdasan buatan atau yang sering kita sebut dengan AI sedang merevolusi dunia dan menjadi fokus pembangunan nasional Indonesia. Nah, pemerintah secara aktif mendorong adopsi AI ini melalui peta Jalan AI Indonesia. Walaupun survei menunjukkan mayoritas responden di Indonesia setuju bahwa AI ini memberikan manfaat lebih banyak daripada kerugiannya. Nah, kalangan karyawan masih merasa khawatir mengenai dampaknya terhadap pekerjaan mereka, karena kekhawatiran itu muncul karena potensi AI ini untuk mengoptimalisasi tugas dan menggantikan pekerjaan manusia, serta potensi penyalahgunaan AI ini secara tidak etis. Nah, penelitian ini berlandaskan teori perilaku terencana atau TPB, bertujuan untuk memahami bagaimana sikap terhadap AI mempengaruhi niat penggunaan AI di industri jasa, manufaktur, dan retail. Penelitian ini juga akan melihat apakah terdapat perbedaan tanggapan mengenai sikap terhadap AI dan niat untuk terus menggunakan AI di antara ketiga industri tersebut. Nah, hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu organisasi dalam mengembangkan strategi adopsi AI yang efektif, disesuaikan dengan karakteristik industri, dan meminimalkan potensi dampak negatif terhadap karyawan. Nah, tujuan penelitiannya itu untuk memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana sikap terhadap AI berpengaruh terhadap niat penggunaan AI di industri jasa, manufaktur, dan retail ini. Kemudian metode yang digunakan adalah explanatory, di mana pengumpulan data dilakukan melalui survei dan wawancara dengan para pekerja industri jasa, manufaktur, dan retail di Indonesia. Analisis data menggunakan uji regresi linear sederhana dan uji triangulasi untuk melihat pengaruh sikap umum terhadap AI dan niat menggunakan AI. Nah, ini dia hasil penelitiannya, bahwa menunjukkan GAIS ini berpengaruh terhadap ITU
secara positif signifikan, yang mana besarnya kontribusi GAAIS ini terhadap EITU adalah sebesar 32,8%. Ini menunjukkan bahwa apabila perusahaan hendak meningkatkan niat untuk terus mendorong AI, maka perusahaan perlu mengelola sikap pegawai akan merasa memiliki persepsi yang baik terhadap AI tersebut. Kemudian, nah, implikasinya apa? Itu terbatas pada teori TPB tadi. Itu faktor lain di luar TPB mungkin terabaikan. Nuansa industri, yaitu perbedaan spesifik dalam setiap industri, kurang dieksplorasi. Kemudian ada kekhawatiran karyawan. Itu perlu penelitian lebih lanjut untuk mengatasi kekhawatiran dampak negatif AI ini. Nah, generalisasinya adalah hasil mungkin tidak berlaku untuk industri atau konteks lain. Pengukuran subjektifnya itu pengukuran sikap dan niat melalui kuesioner rentan bias. Kemudian ketersediaan data penelitian belum tersedia untuk divalidasi. Kemudian ada jurnal yang kelima, yaitu Tax Holiday, itu akselerasi Indonesia menuju Green Mobility dan Natural Sustainability. Ini juga sudah dipublish oleh LPMP Imperium Journal. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk bertujuan mengevaluasi efektivitas tax holiday dan mempercepat adopsi dan pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. Menganalisis kebijakan dalam konteks green mobility dan natural sustainable, menilai pengaruhnya terhadap investasi dan keberlanjutan lingkungan, mengidentifikasi hambatan pelaksanaan, serta memberikan rekomendasi kebijakan fiskal berkelanjutan berbasis data. Kemudian metode penelitian, yaitu menggunakan metode Systematic Literature Review atau SLR dengan pendekatan yang berfokus pada identifikasi, evaluasi, dan sintesis literatur ilmiah terkait tax holiday dan green mobility. Nah, hasil penelitiannya adalah tax holiday berpengaruh terhadap investasi hijau pada industri kendaraan listrik atau green mobility dan berkelanjutan hidup dan yang natural, serta strategi fiskal untuk menghadapi tantangan industri kendaraan listrik menuju Indonesia berkelanjutan hidup netral. Nah, implikasi dari penelitian ini adalah memiliki beberapa keterbatasan yang diakui. Pertama, ketersediaan data investasi spesifik sektor kendaraan listrik masih terbatas karena klasifikasi data yang belum terpisah secara jelas dari sektor otomotif secara keseluruhan. Kemudian kedua, penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan fiskal tanpa mengembangkan secara mendalam faktor non-fiskal seperti preferensi konsumen dan perkembangan teknologi global yang turut mempengaruhi investasi. Yang ketiga adalah periode observasi yang relatif singkat, yaitu tahun 2020 sampai dengan 2023, belum mampu menangkap dampak jangka panjang kebijakan tax holiday secara komprehensif. Keempat, penelitian ini terbatas pada analisis tingkat makro sehingga belum menyentuh aspek implementasi di tingkat perusahaan secara baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mungkin mohon bimbingan dan arahannya dari Bapak Goklas Yaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.